Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Nanti ketika saya bilang bagaimana kabar kalian, maka jawabannya alhamdulillah, pagi yang cerah. Anak ya. Mari kita mulai. Gitu kan, ketika saya mulai. Panjang. Bagaimana kabar kalian anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Masih kurang semangat lagi. Adik Indarti sama adik Yunita. Yang keras. Kepanjangan Bapak. Luar biasa. Enggak lah, saya biasa pakai itu kok. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Biasa. Luar biasa. Pagi yang cerah, makin bertakwa, senyum yang indah, semangat. Dunia kita semangat. Semangat. Mbak Indarti. Ya. Bagaimana kabar kalian hari anak-anak? Alhamdulillah. Pagi yang cerah. Makin luar bertakwa. Biasa. Makin bertakwa. Senyum yang indah. Senyum yang indah. Bersemangat. Bersemangat. Aku yang saya cintai, di pagi yang cerah ini, pada pertemuan dalam materi akidah akhlak tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum materi pada bab adab membaca Al-Quran dan berdoa ini kita mulai, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui bersama-sama anak-anak, yaitu akan saya kasih pertanyaan, nanti yang bisa menjawab saya kasih hadiah. Yang pertama, coba Mbak Indarti, apa yang dimaksud dengan adab? Apa ya? Lupa Bapak. Tingkah Ada laku. Pak Berti? Nah, coba Mbak Yunita, kira-kira pengertian adab itu adalah? Tingkah laku. Betul apa? Nah, bagus. Jadi adab itu adalah perilaku yang baik atau akhlak yang baik. Kemudian ada istilah yang kedua, coba Mbak Yunita, apa pengertian Al-Quran? Al-Quran firman Allah. Iya Bapak. Oh gitu. Iya, betul. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Tuh. Kemudian ada istilah, coba satu lagi, Mbak Indarti harus bisa ini. Apa pengertian doa? Nah, kita bahas, kira-kira doa itu apa? Doa itu apa ya? Doa itu kita memohon kepada Allah. Oh, betul Bapak? Bagus. Bentar, tak kasih hadiah nanti. Nah, ya. Jadi dapat hadiah apa Bapak? Permohonan kepada Allah dari seorang hamba. Nah, dari istilah itu, kalau kita sudah memahaminya, mari kita bahas bersama-sama tentang bagaimana adab membaca Al-Quran dan berdoa. Nah, ini harus kita ketahui bersama-sama. Nah, yang pertama, adab membaca Al-Quran dan berdoa itu adalah dianjurkan untuk bersuci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, usahakan menggunakan pakaian yang terbaik. Karena yang kita baca adalah firman Allah atau kalam
Allah. Begitu ketika kita memohon kepada Allah juga harus dalam keadaan yang baik. Paham anak-anak? Paham. Nah, alhamdulillah. Nah, kemudian adab yang kedua ketika kita membaca Al-Quran atau berdoa adalah usahakan atau hendaknya menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, ini ada hadis dari Kanjeng Nabi, kata Nabi, majelis atau posisi duduk yang paling mulia menurut Allah adalah majelis yang menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nih, jadi kalau kita baca Al-Quran, hendaknya kita menghadap kiblat. Kemudian setelah itu anak-anak, adab membaca Al-Quran dan berdoa adalah hendaknya didahului dengan membaca ta'awud. Nah, kira-kira bagaimana Mbak Yunita? Apa itu bacaan ta'awud? Coba bunyikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, pinter Mbak Yunita. Kasih hadiah nanti. Ya Jadi ditunggu ya Bapak ya dia. tepuk tangan bersama-sama. Itu bacaan ta'awud. Jadi kalau kita sebelum baca Al-Quran, hendaknya membaca ta'awud. Itu yang paling utama. Kemudian adab membaca Al-Quran atau berdoa adalah berusaha khusyuk. Nah, khusyuk itu apa toh? Khusyuk itu adalah betul-betul mengkonsentrasikan pikiran dengan hati terhadap apa yang dibaca. Misalkan, kalau kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu memahami atau menghayati kalimat yang dibaca. Itu loh pengertian daripada khusyuk di dalam membaca Al-Quran atau berdoa. Begitu dengan berdoa juga begitu anak-anak. Kalau kita berdoa kepada Allah, perhatikan apa yang kita baca. Paham anak-anak? Paham. Alhamdulillah. Kemudian ketika kita baca Al-Quran, ada berikutnya, orang itu boleh membaca Al-Quran atau berdoa sambil berdiri atau berbaring. Ini boleh. Jadi kalau kalian misalkan dalam perjalanan boleh membaca Al-Quran atau berdoa dengan posisi berdiri atau berbaring. Ada surat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 191, Allah mengatakan, yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berbaring, mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi. Jadi ini merupakan kaidah boleh seseorang itu membaca Al-Quran atau berdoa sambil berdiri. Kemudian ada berikutnya, ini yang harus kita perhatikan anak-anak. Apa itu? Berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara yang bagus. Kata Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 4, bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, apa sih anak-anak tartil itu? Coba Mbak Indarti, apa itu tartil? Tartil itu sesuai dengan tajwidnya? Nah, bagus. Orang satu Mbak Indarti. Sesuai dengan tajwidnya dan makharijul huruf. Dan makhrajnya. Saya kasihkan contoh misalkan. Kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ada alif lam ketemu ha, bacaan idhar qamariyah. Jadi kalau membaca tidak boleh alhamdu, harus jelas alhamdu. Itu contoh di antara membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi tartil itu anak-anak membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya. Nah, yang terakhir, yang berikutnya ada